Baik, kita kembali ke Profesor Yazid Bindar. Kami persilakan Prof, yang tadi agak terganggu konektivitasnya. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi terputus. Perkenalkan, saya Yazid Bindar. Posisi sekarang sebagai dosen di ITB. Saya bergabung di Fakultas Teknologi Industri. Bidang keahliannya itu adalah teknologi pengolahan biomasa dan pangan. Kemudian pada dasarnya juga mengembangkan produk dan mengembangkan teknologi. Dari sekian teknologi dan produk yang kami kembangkan, saya akan share dengan Bapak Ibu semua tentang produk yang kami kembangkan yang terkait dengan pangan. Sudah kelihatan, Prof? Sudah jelas, ya. Prof ya. Ya, saya memberi judul membangun ekosistem industri singkong dengan tepung pangan Perkaf. Ini kami kembangkan sejak 2011. Terus alasan besarnya apa? Alasan besarnya adalah dari kajian kami, dunia akan mengalami krisis pangan setelah habisnya fosil yang terkait langsung dengan ini habisnya gas alam di Indonesia juga, di dunia juga, maka pabrik pupuk urea akan tutup, pabrik pupuk urea atau nitrogen atau anorganik, itu akan mahal, pasokan sangat sedikit, bahkan tidak ada, maka setiap produktivitas pangan akan anjlok. Kira-kira dari konsumsi beras, sekarang sekitar 36 juta ton, nanti suplai beras di tahun 2050 pasti jauh lebih kurang dari yang sekarang, dan kemudian penduduknya sekian banyak. Nah, kami berusaha mencari solusinya apa. Nah, dari solusi yang ada itu yang terbaik, yang termungkin, yang suplai yang bisa dibangun adalah dari singkong. Tapi singkong konsumsinya juga sangat tradisional dan tidak mau dijadikan makanan harian, maka kita robah dulu dalam bentuk tepung pangan. Nah, dalam hal ini di 2050 targetnya kalau memungkinkan, sekarang produksi Indonesia singkong sekitar 22 juta ton per tahun, kalau dijadikan tepung dia sepertiganya, jadi sekitar 7 juta. Di ke depan ketika konsumsi kita berasnya tahun 2050 mungkin bisa sekitar 50 atau 60 juta ton, berarti yang akan mengisi pangan itu di samping beras juga masih ada tapi jumlahnya jauh lebih kurang, itu adalah singkong. Bagaimana menyiapkannya? Itu yang kami lakukan persiapannya, tapi dari sekarang harus masuk kondisi bisnisnya harus jalan, tapi tidak mudah. Alasannya ada, tapi karena waktu singkat, semuanya alasan kenapa angka 2050 itu ada semua perkiraan kami, kenapa pupuk itu menjadi sumber produksi pangan, ketika tidak ada pupuk nitrogen akan anjlok. Ini ada semua, tapi saya skip dulu. Pupuk urea di Indonesia ada 5 pabrik, ketika 2050 Allahu alam ya. Kemudian nah ini kira-kira masalah industri hulu pertanian singkong dalam kondisi yang sekarang ya menurun terus ya, menurun terus. Luas lahan mungkin sekitar tinggal 0,9 juta hektar dan produktivitasnya rata-ratanya juga hanya 20 ton per hektar per tahun, jumlah produksinya sekitar 22 juta. Kenapa? Karena memang pemikiran industrinya itu kurang diperhatikan. Hanya diolah ke tapioka, tapioka terbatas. Tapioka terbatas, itu penggunaannya sedikit pangannya, banyak bahan kimianya, kemudian konsumsi langsung. Nah, konsumsi langsung ini juga terbatas juga. Jadi ketika tidak mampu menyerap produksi ketika ditingkatkan. Nah, dalam hal ini yang paling mungkin serapan yang terbesar itu adalah lewat jalur pangan. Nah, jalur pangan ini kita rubah dalam bentuknya
bentuk tepung pangan yang kita sebut nama awalnya mokaf, tapi ITB mengembangkan namanya verkaf, itu fermented cassava flour. Nah, kalau dalam hal ini maka konsumsinya akan sangat besar. Ini yang kami coba bangun produknya dan teknologinya. Alhamdulillah sudah masuk pasar, masih kecil. Nanti saya sampaikan, Bapak bisa ketik di Google verkaf, itu akan keluar. Sekarang baru per bulan 300 kilo, tapi sengaja kami rilis ke kawan kami untuk memproduksinya. Silakan dibisniskan. Alhamdulillah baru 300 kilo, tapi masih sangat kecil. Nah, permasalahannya memang struktur harga, kemudian belum biasa, kemudian produk pangan yang digiring ke sana masih sangat terbatas. Jadi dalam hal ini, pangan karbohidrat inilah yang kita kembangkan dari yang sekarang untuk antisipasi 2050, tapi dari sekarang dia sudah berada di bisnisnya. Jadi yang kita harus bangun harga kompetitif, kemudian industri dan bisnis produk singkong dan turunannya berkembang. Dua hal yang dikejar itu ketahanan pangan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Jadi kami kembangkan ini kira-kira keunggulannya ada, kelemahannya ada. Keunggulannya adalah di dunia mencari tepung namanya bebas gluten. Nah, ini keunggulan pasar dunia tepung terigu itu sekarang 750 juta ton per tahun. 10% dari situ adalah orang-orang yang istilahnya sensitif terhadap gluten, maka mereka mencari tepung gluten free. Sekitar di luar itu sekitar 75 juta ton per tahun potensinya. Jadi ketika kita coba di dalam negeri, daya serapnya sangat kecil. Jadi hampir semua baik mokaf maupun verkaf, sekarang itu kondisinya daya serap pasar dalam negeri sangat-sangat kecil, sehingga kemampuan serapnya itu belum mampu merubah di hulunya. Jadi ketika hulunya kita tingkatkan produktivitas lahan, jumlah lahan ditingkatkan, dan jumlah produksi naik, tapi harga anjlok. Ya. Jadi ini produk yang di pasar, produk verkaf yang kami sudah rilis. Jadi verkaf, ini kalau verkaf itu pasti dari ITB, yang lain namanya mokaf ya. Jadi kalau ini sudah dirilis, bisa buat nanti beras analog, bisa mie verkaf, kemudian juga bakso segala macam. Tapi intinya bagaimana mematangkan bisnis dan usaha industrinya ini dari sekarang dengan gradual nanti 2030 seperti apa, langkah kita ke depan bagaimana, ini yang kami coba bangun. Terus terang saya mungkin bukan praktisi, tapi saya di sini ada sebagai akademisi peneliti dan pengembang teknologi dan produk. Jadi nah ini adalah struktur pohon industri dari singkong yang tidak satupun yang tidak berguna ya. Bagaimana kita membangun kematangan di sini dari daun, dari singkong, dari kulit, semuanya bisa. Dari daun itu nantinya adalah chemical yang berguna namanya flavonoid. Kemudian ada pakan, ada makanan di situ, tepung. Kemudian dari singkongnya kita rubah tepung tapioka, kebutuhan terbatas. Yang tidak terbatas untuk ekspor adalah dalam bentuk gluten free namanya mokaf. Kemudian gaplek juga terbatas. Kemudian kami juga ada produk barunya adalah namanya peyem flour atau peflo, itu adalah 2-in-1 kami sebut. Di samping ada gulanya dan di situ ada tepungnya, jadi karbohidratnya. Ya, ini semua pangan kreatif. Ke belakang nanti tepung tapioka yang bisa digiring nanti bahan-bahan bioplastik, biokimia, maltosa, dextrin, dan kemudian ada juga tapioka pearls ya. Jadi ini bisa buat lari ke kosmetik juga nantinya. Kemudian ke belakang tepung pangan. Nah, ini yang kita giring nantinya tepung pangan, produk pangan kreatif, pasta, pabrik mie, beras analog, tepung blending siap guna pangaroti, ini bahan pangan aditif. Ini kira-kira keindustrianya dari sekarang ya, ekosistemnya coba kita didik dari yang sekarang, sehingga arti kata ketika makanan masih cukup, karbohidrat masih cukup, tapi penggantinya sudah disiapkan. Jadi biaya produksi, ini permasalahan juga yang biaya produksinya rata-rata biaya verkaf mokaf yang dijual sekarang masih di atas harga tepung terigu. Selagi masih di atas tepung terigu tentu sulit bersaing sama terigu. Ini adalah
PR dari kami bagaimana menurunkan biaya produksinya, kami sudah strukturkan, maka harga jualnya kami di sekitar 7.500 itu bisa. Nanti kalau sudah besar masih bisa diturunkan lagi per bagian. Kemudian ini roadmap-nya ya, ke masa depan yang ingin kami kontribusikan juga bagaimana menatap 2050 krisis pangan itu tumbuh di tahun 2020 sekarang masih 0,9 hektar, 2022 dengan growth katakanlah 21% nantinya, misal 2 juta hektar, 2030 5 juta hektar, kemudian 2040 adalah 8 juta hektar, 2050 12 juta hektar. Ini targetnya seperti ini. Kalau dihitung dari sisi revenue per hektar, kalau kita bisa di 30 sampai 35 ton per hektar, kalau untuk industri harganya bisa katakan dari Rp1.000 untuk bersaing dengan karbohidrat yang lain, maka revenue singkong jauh lebih tinggi daripada revenue sawit. Jadi dalam arti kata ini sesuatu yang menarik, apalagi nanti kekurangannya singkong ini belum ekspor driven. Kalau sawit sudah ekspor driven. Bagaimana kalau ekspornya kita gerakkan ke depan? Nah, sekarang disiapkan bahwa ini bisa kualitas ekspornya dikenal dengan food grade. Ya, ini kira-kira strukturnya. Kalau ingin masuk ke industri, bagaimana nanti productivity lahannya kita tingkatkan ya, di level di atas 30 ton per hektar. Sekarang masih 20-an. Ya. Ya, kira-kira dalam hal industri singkong diharapkan seperti ini, kita bisa bangun lokus industri, ya, per lokus itu bisa 10 ton per bulan, atau 100 10 ton per bulan. Kemudian satu lokus mengelola 20 hektar, di situ ada pabrik tepung pangan verkafnya, sehingga nanti dari ini bisa kita create misalnya 5.000 lokus industri verkaf dan mokaf lokal. Ini kira-kira rencana dan mimpi yang kami coba gariskan ya. Nah, jadi caranya ada produksi tingkat dasar, ada produksi tingkat lanjut, keindustrian kita coba bangun. Kemudian strateginya ada singkong desa per desa bisa mengelola ada 20 sampai 50 hektar. Kemudian kita bangun chip verkaf, kemudian ada produk singkong berkelompok per desa di sini. Ini pasar lokal, pasar ke industri dan pasar ekspor. Nah, salah satu kalau sudah ekspor driven, maka nanti di hulu itu bisa diinovasi untuk meningkatkan produktivitinya sehingga revenue-nya sangat baik dibanding dengan sawit misalnya. Ya. Kemudian ini kira-kira mimpi di masa depan, semoga di sini dapat diwujudkan. Nah, dalam kondisi yang sekarang memang ketahanan pangan khusus singkong ini agak bergeser ditangani oleh Kemenhan ya sekarang dengan program dari Kalimantan. Dan kemudian kami patennya ada, tapi untuk pabrik kecil-kecil menengah nanti ITB akan kasihkan secara gratis, tapi untuk pabrik yang besar nanti tentu kami hitung nanti bagaimana caranya. Nah, sekarang kemungkinan kami akan terlibat juga dalam sebagai proses provider untuk membangun pabrik singkong pangan yang akan diwujudkan kemungkinan di Kalimantan. Secara pendek begitu aja Prof. Sehingga nanti kalau ada tanya jawab, mangga kita silakan. Terima kasih banyak Prof. Yazid. Ya. Waalaikumsalam. Ini peluang yang luar biasa ini. Jangan-jangan tidak sampai 2050, 2030 aja kita udah menghadapi perpindahan yang jangan sampai mendadak benar ya. Tinggal mungkin kulinernya nih perlu juga. Jadi pola-pola kuliner yang dilahirkan ya sehingga makin menarik dan mungkin anak-anak muda banyak kita libatkan lah bermain di verkaf dan ini.